PON, Pekan Olahraga Nasional, dihujat dan digugat. Prestasi atau pesta? Saatnya mengembalikan PON ke kitah yang sesungguhnya. Panas menjelang Kongres luar biasa PSSI. Arief Putra Wicaksono yang tak lolos menjadi calon ketua umum PSSI melempar bola panas dengan mempertanyakan laporan keuangan PSSI. Kelompok 85 mengancam boikot Kongres jika PSSI keras kepala dengan mengabaikan rekomendasi pemerintah. Garuda Muda terpelanting di Piala AFF, semakin menegaskan sepak bola nasional harus direformasi. Selamat siang pemirsa Gerakan Sepak Bola Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Danti Mahardika. Ada yang berbeda ya, karena biasanya Danti selalu mengupdate berita seputar lapangan hijau Indonesia dari lapangan hijaunya langsung. Tapi kali ini Danti lagi ada di kebun wisata Pasir Mukti Bogor. Udaranya enak banget, and I'm going to do a little bit activities. Pasti penasaran Danti mau ngapain aja di sini, makanya jangan kemana-mana. Kita langsung lihat berita pertama dari siapa? Penasaran? Ini dia. PON atau Pekan Olahraga Nasional adalah pesta olahraga multicabang terakbar di Indonesia. Event 4 tahunan ini kini sedang berlangsung untuk yang ke-19 kalinya di mana Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksana. Ada sekitar 57 cabang dan 12 cabang eksebisi dipertandingkan di pelaksanaan kali ini. Melihat ke belakang, sejarah awal dibentuknya PON adalah untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar daerah di Indonesia, di mana kala itu sekitar tahun 1948-an, Indonesia masih berada di bawah penjajahan negara lain. Dibentuknya organisasi ini untuk menunjukkan persatuan bangsa Indonesia di tengah penjajahan kepada bangsa lain. Kini, di pelaksanaan PON ke-19 ini timbul pertanyaan, apakah roh persatuan dan sportivitas PON seperti awal berdirinya masih tetap ada? Muncul beberapa berita tidak mengenakan di tengah pelaksanaan ajang terbesar di Indonesia yang sedang berlangsung di Jawa Barat ini. Adanya pergeseran makna dasar penyelenggaraan PON tersebut. Tujuan utama sebagai wadah pemersatu, mencari bibit-bibit muda berprestasi, serta sebagai ajang unjuk gigi untuk mempersiapkan para atlet baru yang nantinya akan berlaga di ajang internasional kian meluntur. Harusnya kan jenjangnya dari PON ke SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Nah ini yang harusnya diingat oleh para pembina olahraga. Di tengah pelaksanaan PON kali ini bukan rahasia lagi jika di beberapa cabang yang dipertandingkan para kontingen dari beberapa daerah menurunkan atlet-atlet profesional untuk berlaga. Di sepak bola sendiri, ada beberapa pemain profesional yang turut ambil bagian di ajang terakbar di tanah air ini. Yang terpopuler adalah salah satu skuad di Timnas U19, Raffi Murdianto, yang ikut membawa Indonesia menjuarai ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara, Piala AFF di tahun 2014. Memakai atlet yang sebenarnya prestasinya sudah level ASEAN, Asia, atau malah dunia, ini kan yang sebenarnya kurang kalau menurut saya kurang sejalan dengan tujuan dari PON gitu. Sesungguhnya fenomena seperti ini sudah lama terjadi di pelaksanaan Pesta Pekan Olahraga Nasional ini. Yang lebih miris lagi adanya jual beli atlet sebelum PON dilaksanakan. Dengan kata lain, atlet bisa dengan mudah memilih daerah mana yang membayar mereka lebih mahal atau dengan iming-iming bayaran dan bonus tinggi. Ya, mungkin ada beberapa pemain yang merasa bahwa dia lebih banyak dibina atau dia lebih banyak berkarir bersama tim daerah lain. Mungkin fenomena itu yang membuat pemain seperti Bayu Gatra akhirnya tidak bermain untuk Jawa Timur. Namun tidak melulu tentang berita buruk seputar hiruk-pikuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2016. Event multicabang nasional ini juga memberikan kabar baik khususnya di persepakbolaan Indonesia.
Beberapa pesepak bola ternama tanah air lahir dari penyelenggaraan PON. Tidak tanggung-tanggung, beberapa di antara mereka menjadi bintang di lapangan sepak bola hingga saat ini, seperti Andik Firmansyah dan Boaz Solosa. Andik Firmansyah itu kan dari PON. Kalau Boaz itu kan masih sangat muda ya, bukan cuma di PON aja. Dia masuk ke timnas senior juga usianya masih di bawah 20 tahun. Tahun 2004. Itu juga dia setelah menjadi membawa Papua jadi juara juga kan tahun 2004. Saat ini pesta olahraga PON masih berlangsung. Kiranya semua pihak bisa bersama mengembalikan spirit kesatuan PON pada tujuan dasarnya sebagai ajang untuk berprestasi. Bukan hanya sekedar pesta perayaan olahraga dan gengsi antar daerah di Indonesia. Sebenarnya PON itu fokus aja lah untuk cabang-cabang olimpiade. Nggak usah cabang-cabang, maaf ya, tidak mengecilkan cabang itu, drum band, sepatu roda. Kita fokus aja ke cabang olimpiade. Kalau untuk gengsi daerah, untuk apa sih yang dipikirkan? Harusnya sebenarnya kan kepentingan nasional. Itu sih kalau dari saya. Panas menjelang Kongres Luar Biasa PSSI, Arief Putra Wicaksono yang tak lolos menjadi calon ketua umum PSSI melempar bola panas dengan mempertanyakan laporan keuangan PSSI. Sesaat lagi.